Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, kami berdoa semoga semua baik-baik saja. Amin. Tema kita bulan ini God's Wake Up Call, artinya jam kehidupan dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita bangun dan mengangkat tilam serta berjalan. Amin. Amin. Hari-hari ini kita harus senantiasa mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat, kasih, dan kemurahan-Nya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya malam hari ini kita yang hadir, kita sudah merasakan bahwa penyertaan Allah itu luar biasa dalam hidup kita. Anugerahnya itu luar biasa dalam hidup kita. Dan biarlah malam hari ini kita gunakan waktu kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang luar biasa, yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama meninggikan Dia, Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini penyertaan-Mu luar biasa. Sampai hari ini anugerah-Mu tetap ada buat setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami mau gunakan waktu kami untuk memuji Engkau, untuk meninggikan Engkau, untuk mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu pemulihan yang daripada Engkau. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau sedang memulihkan setiap hati kami. Engkau sedang bekerja bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu
semua karena anugerah, bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena kekuatan. Yes, anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku.
saya undang kita bersama-sama pelan-pelan berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita tetap percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah musim di dunia terus berganti, tetapi percaya kasih Tuhan tidak pernah berganti dalam hidup kita. Tuhan akan selalu menolong setiap kehidupan kita. Tuhan akan peduli bagi kita. Yesus, terima kasih. Musim akan selalu Haleluya Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Engkau pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidup. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Musim akan selalu berganti. Yang sebentar kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Tetap abadi. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan kita. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah penolong kami yang sangat luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mendengarkan jeritan hati kami. Engkau selalu melihat tetesan air mata kami. Setiap kami bersungkur di bawah kaki-Mu ya Tuhan, kami mengingat Tuhan, bahwa hari ini, kalau Tuhan bisa pakai hidup kami, semua oleh karena anugerah dari Engkau. Bukan karena kami orang yang luar biasa, tapi Tuhan, Engkau tahu di balik hati kami. Kami belajar mengasihi Engkau. Kami belajar Tuhan melayani Engkau. Sekalipun Tuhan kami jatuh bangun Tuhan, tapi kami tetap bertahan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkaryalah Roh Kudus di dalam hidup kami. Biarlah Engkau tetap tinggal dalam hidup kami dan hati kami ya Tuhan. Dan biarlah kekudusan Allah tetap ada di dalam hidup kami. Sampai pada Maranatha Tuhan datang kembali, didapatkan kami semua hidup di dalam kesucian Tuhan, dan menanti-nanti Engkau Tuhan. Bapa terima kasih. Hari ini kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami Tuhan mohon pengurapan dari Allah turun atas kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, melawat umat-umat-Mu malam ini, mengurapi kami semua ya Tuhan, dan kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam ini. Pengurapan-Mu khusus pada hamba-Mu Tuhan, urapi kami, berikan kami Tuhan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, kami mengucap syukur pada Tuhan Yesus pada malam ini, karena anugerahnya kami bisa tiba di tempat ini. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala beserta seluruh sidang jemaat di tempat ini yang memberikan kami kepercayaan pada malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak kala kami mendengarkan pujian ini, Kau selalu menolong kami Tuhan. Kamu Tuhan yang selalu menjaga kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berapa lama saudara tidak bisa saudara melihat dengan jelas. Tiba-tiba saya punya saudara penglihatan menurun, dan saya hanya bisa melihat dengan jarak saudara setengah meter saudara. Bayangkan saudara, berapa bulan saudara saya menderita. Saya tidak bisa membaca Alkitab saudara, saya tidak bisa membaca WA yang masuk semuanya itu kabur saudara, ngeblur saudara semua. Terus saya ini berpikir seperti ini. Saya konsultasi sama dokter saya, Dokter Irfan. Terus waktu diperiksa, kena retinanya saudara. Retina saya itu kena saudara. Dan saya harus operasi. Nah, waktu saudara, saya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Mata Masyarakat, saudara, diperiksa itu retina saudara yang bermasalah. Terus saya konsul sama dokter saya, kira-kira kalau retina dioperasi dok, kira-kira bisa pulih 100% seperti awal penglihatan saya. Dokter Irfan jawab gini, wah tidak menjamin Pak, karena rata-rata retina yang dioperasi, saudara, tidak akan pulih saudara dengan 100% penglihatanmu dengan jelas. Nah saya berpikir, buat apa saya mau operasi? Kalau penglihatan saya tidak jelas ya kan? Lah buat apa saya mau sakit saudara? Terus satu waktu, saudara saya berbaring di atas tempat tidur.
saya diingatkan oleh Tuhan, saudara, dengan kuasa Roh Kudus saudara yang sangat kuat mengingatkan saya. Dia berkata, kemanakan imanmu? Bukankah perempuan 12 tahun pendarahan itu Tuhan sanggup menyembuhkan? Bukankah orang yang buta Tuhan sanggup mencelikkan dia punya mata? Saya cekal itu firman saudara, dan mulai saudara menangis di bawah kaki Tuhan. Dimanapun saya berjalan, saya panggil nama Tuhan. Terus saudara, apa yang terjadi saudara? Pada waktu saya sudah dibawa ke rumah sakit mata masyarakat pada tanggal 28 Mei, saudara, sudah nginap 1 malam di rumah sakit untuk siap operasi, saudara. Nah, saya waktu di ruangan nginap itu, saudara, saya berdoa semalam-malaman itu, saudara. Terus, saudara, pada esok harinya, saya sudah dipakaikan baju operasi, saudara ya. Sudah disterilkan semua untuk masuk ke ruangan operasi. Tiba-tiba tensi saya itu naik, saudara. Padahal saya ini tidak pernah ada tensi, saudara ya. Normal-normal saja. Tensi saya itu naik, saudara. Naiknya itu tidak bilang naiknya sedikit. Dia naik, dia bertahan, saudara. Terus perawat ini, saudara, bilang begini, dia telepon dokter. Terus, dok, ini pasiennya dok, tensinya Pak Yohanes ini naik dan tidak mau turun. Kacau, saudara. Terus dokternya itu, saudara, bilang gini, coba dikasih obat. Saya diberi minum obat, saudara, di dalam kamar itu. Tapi tensi saya itu nggak mau turun, saudara. Akhirnya apa keputusan dokter? Bilang begini, kalau begini kita nggak jadi operasi. Dikembalikan, saudara. Dilepas baju operasi saya, saudara. Dilepas kembali, saudara. Disuruh tanda tangan surat kembali, saudara ya. Terus saya dijadwal tanggal 3 Juni. 3 Juni, saudara, saya dijadwal untuk persiapan operasi, rencana operasi yang kedua. Saudara, tanggal 10 Juni. Jadi 3 Juni kontrol. Saya itu berdoa, Tuhan, saya itu nggak mau operasi, Tuhan. Kalau retina saya dioperasi tidak pulih 100%, buat apa? Ya kan? Seperti itu. Tiba-tiba, saudara, saya sambil menunggu nama saya dipanggil. Loh, tiba-tiba saya punya penglihatan, kok bisa tembus huruf di televisi itu, saudara. Saya bisa baca huruf-huruf kecil itu, saya bisa baca, terus saya ulang. Loh, kok bisa saya melihat kembali dengan jelas? Nah, akhirnya saudara, saya waktu dipanggil dokter itu, saya periksa mata saya kembali, diperiksa saudara, dikeker terus saudara, bolak-balik diputar itu saya tidak tahu sudah sampai berapa derajat, saudara. Ternyata, saudara, dinyatakan mata saya pulih kembali dan bisa melihat, saudara. Saya mengucap syukur sama Tuhan, saudara, sampai saya tidak jadi dioperasi, saudara, dan dokter Dana mengatakan, Bapak, kami nggak jadi operasi, Bapak. Kami tinggal laser aja membersihkan, kok pulih penglihatan saya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tidak berapa lama saya dapat panggilan khotbah, saudara. Dan saya itu berpikir, Tuhan, Engkau sangat baik, hebat sekali, saudara. Nah, Tuhan itu ngerti, saudara, dalam hidup kita ini, saudara. Rasul Paulus pernah, saudara, mengajarkan tentang hal bangunan. Betul apa enggak? Nah, di dalam 1 Korintus pasal 3, saudara, di ayat 10 itu, Rasul Paulus itu mengajar tentang bagaimana kita hidup di dalam hal membangun hidup kita ini, saudara. Saya belajar, saya membaca ini firman. Nah, saudara, saya bilang gini, saudara,
Kalau kita ini hanya hidup, saudara, sekedar hidup, saudara, apalagi kita sudah mengerti firman Allah, lantas kita, saudara, sengaja mengabaikan itu firman, melanggar saudara seenaknya. Yang penting sekali Yesus tetap Yesus, saya yakin pasti selamat. Sekalipun kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menguntungkan sesama kami tetap selamat. Nah, saya ingin katakan, saudara, bahwa keselamatan itu merupakan suatu anugerah. Amin. Bukan, saudara, menjadi satu hak istimewa buat seseorang. Keselamatan itu hanya anugerah. Tetapi, saudara, kalau kita mengerti tentang anugerah, artinya pemberian cuma-cuma, belas kasihan Tuhan, lah kita juga harus, saudara, menghormati pencipta kita. Betul apa enggak? Kita tidak membawa hidup kita ini dengan sembarangan, saudara. Saya akhir-akhir ini malah banyak bingungnya, saudara. Melihat orang Kristen, yang penting iman, tapi perbuatan tidak penting. Sebetulnya, saudara, iman kita bisa kelihatan dari perbuatan kita. Ya kan? Kita bisa dikatakan seorang murid Kristus yang sejati kalau dilihat dari perbuatan-perbuatan kita. Nah, kalau sampai saudara kita mengaku sebagai pelayan Tuhan lah, sebagai orang-orang Kristen yang sejati lah, terus kita ini didapatkan, saudara, seperti minggu kemarin menjarah, dan kebetulan kena sama shootingan, saudara. Wah, ini loh, pendetaku Pak Yohanes ini. Loh, kok jarah kok. Terus, kira-kira reaksi saudara apa? Apakah saudara masih mempercayakan saya berdiri di depan saudara? Masih mempercayakan saya sebagai pengajar yang murni, membawa nama Kristus? Tentu saudara tidak akan bakalan untuk mempercayakan saya berdiri di atas mimbar yang kudus ini. Betul apa enggak? Nah, saudara perhatikan cara hidupmu itu, saudara. Saya melihat di postingan video itu, saudara, suami itu loh, Pendeta Sidoarjo memukul dia punya istri, saudara. Videonya itu saya simpan, saudara. Saya pikir ini maksudnya perempuan itu kan, wanita itu kan diciptakan dari tulang rusuk. Harus dikasihi kan. Bukan dari kepalan tangan ini. Dipukul, disiksa. Saudara, nah, saya ingin katakan kepada saudara malam ini, saudara, saya mengajak saudara membangun di atas dasar yang benar. Kalau saudara membangun di atas dasar yang benar, saudara tentu ada dasar yang salah, saudara, yang keliru, ya kan? Nah, kita harus membangun hidup kita di atas dasar yang benar. Siapakah yang benar itu, saudara? Apakah saudara bisa mengatakan, oh istri saya benar, oh suami saya yang benar, atau keluarga saya yang benar, atau si A yang lebih tinggi dia punya pangkat lebih benar, atau gembala saya? Saya ingin katakan, manusia tidak ada yang benar, kecuali hanya manusia Yesus Kristus. Jadi kalau saudara membangun hidupmu di atas dasar orang yang lain-lain, saudara, maka saudara akan mengalami kerugian di dalam hidupmu. Tapi kalau saudara membangun dasar hidupmu, membangun hidupmu di atas dasar yang benar, menaruh hidupmu di atas dasar yang benar adalah firman Allah, Yesus Kristus, maka engkau akan hidup berbahagia. Amin. Engkau akan hidup berbahagia dimanapun engkau membawa hidupmu, dimanapun engkau mengajar, dimanapun engkau berkhotbah, engkau bisa diterima di kalangan saudara. Dan engkau tetap harus menjaga saudara hidupmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini yang Paulus katakan. Tidak ada dasar lain yang bisa engkau letakkan dalam hidupmu selain hanya Yesus Kristus. Nah, mengapa Rasul Paulus tidak
mengambil contoh para nabi-nabi yang lain, saudara. Tetapi dia mengambil satu contoh, hanya Yesus yang bisa menjadi dasar hidup kita. Sebab Yesus selama hidup di muka bumi, selama 33 tahun, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Sekalipun Yesus pernah marah di dalam bait Allah, menunggang balikan semua yang itu, saudara, Yesus punya tujuan. Mengajar pada saat itu orang-orang, bahwa engkau harus menaruh hormat kepada Bapa di dalam surga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi berapa banyak kadang-kala kita orang Kristen, saudara, tiba-tiba lupa apa yang menjadi dasar hidup saya ini. Apakah karena reputasimu, apa karena kekayaanmu, apa karena keluargamu, engkau menaruh dasar hidupmu, saudara. Nah, Yesus, saudara, adalah dasar hidup kita yang terindah dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara, satu waktu, saya waktu sekolah, saudara, saya sekolah di SMA Kristen. Saya melihat ya, teman saya itu rata-rata orang Chinese, saudara. Saya lihat tiap hari mereka ini punya uang banyak, saudara. Belanja, traktir apa, saudara. Nah, saya satu waktu, saudara, berpikir gini. Kalau saya menuntut ilmu, ya itu harus. Tapi saya tidak boleh lama-lama di dalam bangku pendidikan, saudara. Hanya kerja saya tiap hari, pulang sekolah, hanya makan, tidur, belajar, terus besok saya harus kerja. Pikiran saya ingin menjadi orang kaya. Saya ingin menjadi orang yang punya duit. Saya nggak mau jadi orang miskin. Saya juga tidak mau, saudara, mengandalkan orang tua saya. Sekalipun orang tua saya pengusaha hasil bumi, hasil laut, saudara. Tapi kan itu, uang usaha itu kan bukan milik saya, ya kan? Itu milik orang tua bersama, masih punya saudara-saudara saya. Terus saya izin sama orang tua saya. Setengah hari saya izin sama papa. Setengah hari saya sekolah, setengah hari saya kerja. Saya melamar, saudara. Saya belajar. Saya melamar teman bapak saya, terus saya diterima. Belajar bikin rolling door, belajar bikin lemari etalase, belajar bikin, saudara. Jadi saya punya ilmu. Ilmu inilah yang, saudara, saya kembangkan di dalam hidup saya, saudara. Nah, saya cari modal. Terus, saudara, saya masih muda, masih sekolah, saya sudah punya duit. Saya sudah punya modal. Modal ini untuk apa, saudara? Apa saya foya-foya sama pacar saya, atau mungkin saya memberikan pengertian pacar saya. Kalau kita mau bahagia, mulai saat ini kita membangun bersama untuk ke depan. Tidak kita foya-foya, kita bukan apa, saudara, tapi kita membentuk satu usaha. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya, saudara, mulai belajar berusaha, saudara. Mulai saya membeli mobil kanvas, terus saya mulai, saudara, mengisi mobil itu dengan istilah toko keliling, saudara. Saya membawa semua, saudara, saudara, yang dibutuhkan oleh orang-orang di daerah, saya bawa ke daerah. Saya di situ keliling. Nah, ini, saudara, disitulah saya mulai merasakan bahwa betapa enaknya kita punya uang, saudara. Kita hidup ini tidak boleh bermalas-malasan, saudara. Kita punya dasar hidup, saudara, tujuan hidup. Kalau saudara cuma hidup makan tidur, saudara makan tidur, saudara akan menjadi orang yang miskin. Tapi saudara harus punya dasar hidup. Kalau saudara sudah mengenal Kristus, maka dasar hidupmu pada Kristus, saudara. Lantas, saudara, dasar hidup kita pada Kristus, saudara, tentu kita belajar kehidupan Kristus, pengajaran-pengajaran kehidupan Kristus, saudara, pada waktu di bumi, saudara, kita harus belajar. Bagaimana Yesus
menciptakan, saudara memberi makan hanya dengan modal 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Dan bagaimana bisa memberi makan 5.000 orang demikian banyak, saudara, kalau saudara tidak punya dasar yang kuat di dalam firman Allah, saudara bilang tidak mungkin. Tapi orang yang punya dasar firman Allah yang kuat dibangun di atas Kristus, saya mengatakan saya bisa melihat tanpa operasi. Maka Allah memberikan mujizat, saya bisa melihat, saudara. Jadi saudara punya dasar hidup apa? Kalau dasar hidupmu, saudara engkau bangun, kata Rasul Paulus, saudara engkau bangun dari emas, entah engkau bangun dari permata atau batu, entah engkau bangun hidupmu dari kayu, jerami, saudara, ada 2 pilihan. Kalau engkau membangun hidupmu di atas, saudara, emas, emas berbicara tentang logam mulia yang mempunyai nilai, yang mempunyai harga. Dimanapun kita pakai, semua mata bisa tertuju pada kita pakai logam itu, saudara. Nah, apakah dasar hidupmu? Dari emas ketaatan, emas kesucian, emas kesetiaan di dalam hidupmu. Ataukah kamu beralih ingin super cepat, instan, lantas hidupmu engkau bangun di atas jerami, saudara. Jerami penipuan, jerami di dalam saudara ingin cepat kaya, segala cara dihalalkan, ingin cepat dapat duit, terus kita tidak bisa, saudara, menciptakan satu inovasi, saudara, yang bisa kita karyakan, terus kita melihat, menengok, oh ada anak gadis saya, bisa saya jual. Masih punya modal anak gadis saya. Ini saudara orang celaka seperti ini. Rasul Paulus mengajar membangun hidupmu di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus firman Allah. Saudara. Jadi saudara tidak ada dasar yang bisa kita letakkan dalam hidup kita kalau kita mau menjadi baik. Saudara mau menjadi orang yang memiliki nilai di hadapan dunia dan di hadapan Tuhan selain dasar kita hanya Yesus Kristus. Amin. Segala apapun usaha pekerjaan kita, saudara, kalau kita landasi, saudara, dengan firman Allah, maka saudara tidak punya pikiran untuk menipu orang. Saudara tidak punya pikiran untuk membohongi orang. Saudara tidak punya pikiran untuk melakukan hal-hal yang jahat terhadap sesamamu, saudara. Nah, itu saya menangkap firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya berkata, terima kasih Tuhan, karena saya punya opa, seorang gembala sidang, dia selalu berpesan, waktu saya berangkat sekolah Alkitab, saudara, opa saya cuma pesan satu, dia ada bilang begini, ingat, jadilah hamba Tuhan yang takut akan Tuhan selama-lamanya. Jadi jadilah hamba Tuhan yang takut akan Tuhan selama-lamanya. Sampai pada waktunya Tuhan panggil engkau, engkau didapatkan di dalam peti matimu, tidak bercacat. Artinya saudara tidak meninggalkan satu peristiwa aib dalam hidupmu menjadi seorang hamba. Nah, saya ada baca di medsos, saudara, seorang gembala sidang yang ada di Blitar, usia 67 tahun, saudara, mencabuli anak supirnya, saudara. 3 orang lagi. Ada yang usia 7 tahun, 9 tahun, 14 tahun. Saudara. Terus saudara seakan kebal hukum, tidak tersentuh hukum. Akhirnya, anak yang usia 14 tahun ini memviralkan, saudara. Maka bertindaklah aparat, saudara, menangkap pendeta yang usia 67 tahun. Sudah, saudara, beruban semua putih rambutnya. Saudara diseret, ya maaf bicara, diseret, saudara, seperti kucing. Tidak dihargai lagi kamu seorang gembala, seorang pendeta, seorang pengabar Injil, saudara. Betapa malunya saya melihat, saudara, membaca berulang-ulang. Saudara, saya berpikir,
seandainya saudara itu tertimpa atas hidup saya, lantas bagaimana keluarga saya? Di mana saya akan bawa saudara rupa anak-anak saya, saudara? Di mana saya membawa nama keluarga saya, saudara? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi malam ini saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita, saudara, supaya saudara kita membangun hidup kita di atas dasar yang benar adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita saudara bertanya, apa yang menjadi dasar hidup kita saudara hari-hari ini? Apakah dasar hidupmu karena duit? Terus segala cara kamu halalkan, saudara. Segala cara kamu halalkan, entah itu suatu hal yang buruk dalam itu, kita tahu, saudara. Terus, saudara, kita ingat firman Allah. Paulus berkata, dasar hidupmu itu adalah Kristus. Jadi jangan sampai ada yang menggantikan dasar hidupmu, entah itu reputasimu, entah itu keluargamu, entah itu saudara, apalagi saudara kariermu, keluargamu. Jangan saudara. Jadi kalau umpama kita saudara dibisiki oleh istri untuk berbuat suatu hal yang saudara melanggar, lebih baik saudara kita bertengkar di dalam 1 detik, 5 detik, daripada kita mengikuti alur yang salah saudara. Betul apa enggak? Jadi saudara, kita harus punya prinsip, kita harus punya dasar yang teguh, yang kokoh di hadapan Tuhan. Saudara, saya melayani Tuhan sudah 30 tahun lebih saudara. Selalu saya ingat perkataan opa saya, sebagai gembala sidang, dia berkata, jadilah hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Bukan hamba Tuhan yang matre, saudara. Bukan hamba Tuhan yang mengejar, saudara, keuntungan. Tapi hamba Tuhan yang terpanggil kita sebagai pemberita Injil, saudara. Bisa saudara mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita, mendidik saudara jemaat-jemaat kita, saudara. Kalau jemaat, saudara, kalau gereja ini penuh, tapi saudara tidak berbobot atau tidak berkualitas, saudara, ibarat seperti satu keranjang buah yang tidak bagus, saudara, mau diapakan, saudara, buah ini? Saudara, dibuang. Nah, saudara bersyukur, kalau saudara bisa, saudara berada di dalam ruangan ini, saudara dipimpin, dituntun, masih saudara diberikan seorang gembala di tempat ini, mendidik saudara, saudara bersyukur. Saudara, sebab suara gembala itu harus ada, saudara. Suara gembala itu, seorang gembala tidak menuntun domba-dombanya kepada jalan yang sesat, tapi gembala itu menuntun domba-dombanya pada jalan yang baik, saudara. Nah, malam ini, saudara, saya hanya bisa mengatakan, saudara, bahwa di dalam 1 Korintus 3, kalau kita baca ayat 10-23, saudara, itu menegaskan bahwa hanya ada satu dasar yang benar dan kekal, hanya Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu yang dibangun di atas dasar ini akan diuji oleh api. Dan hanya yang bertahan di dalam ujian ini yang akan, hanya yang bertahan saja ini yang akan selamat, saudara. Artinya lepas daripada apa yang Tuhan, saudara, inginkan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara, Paulus menjelaskan bahwa sesuatu yang dibangun di atas dasar ini akan diuji oleh api. Semua kita punya, saudara, pekerjaan. Satu waktu kita, saudara, mendapatkan tantangan, pengujian dalam hidup kita. Kita tidak bisa langsung berputus asa, langsung berhenti. Namanya seorang pedagang,
pasti awalnya tidak ada untung, saudara. Pasti merugi. Betul apa enggak? Waktu saya mau, saudara, saudara, waktu saya dipercayakan oleh Nestle, saudara, memegang susu kental manis Carnation, waktu itu kan dia punya nama, tulisannya Carnation. Terus saudara, yang saya hadapi ini orang-orang daerah, ya maaf, saudara, maksudnya orang-orang yang minim pendidikan, saudara. Terus akhirnya dia bilang, susu apa ini, Pak? Akhirnya karena gambarnya cap bunga, saya terus melintas. Oh, ini namanya susu cap bunga. Lebih mudah diingat, lebih mudah. Saudara, terus saya diminta oleh Bapak Rafidi untuk mendistribusikan susu kental manis Carnation pada tahun 80-an, saudara. Saya ini berpikir, ini sudah susu cap enak menguasai pangsa pasar, saudara. Bagaimana saya bisa memasarkan ini Carnation? Di tengah-tengah orang yang sudah fanatik luar biasa merek cap enak yang dinaungi oleh susu Frisian Flag, bendera, saudara. Ya, saya sebagai seorang pemuda gereja yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupku, saudara, saya datang ke opa saya. Saya berkata, opa, saya mendapat kepercayaan dari Nestle, memegang susu kental manis merek Carnation. Kalau Carnation yang cair sudah dikenal, saudara, yang dibuat kue kan, ini kental manis, saudara, untuk menyaingi susu cap enak. Terus opa saya bilang begini, sudah, ngana berdoa, ngana punya iman, ngana punya Tuhan, ngana panggil Yesus dalam hidupmu. Dialah pemberi hikmat yang besar dalam hidupmu. Saudara, saya pikir, betul. Terus saya memang waktu muda, saudara, saya orangnya enggak nakal-nakal. Saudara, saya memang senang melayani Tuhan di kaum muda-mudi, sekolah minggu. Saya senang, saudara, melayani Tuhan. Nah, waktu itu, saudara, saya diberi hikmat, saudara, untuk menembus pangsa pasar cap enak. Hikmatnya apa, Tuhan? Saya memberikan studi banding, saudara. Karena sasaran saya bukan toko. Kalau kamu taruh barangmu di toko, tidak akan ada orang mengenal. Terus mana hikmat saya dari Tuhan? Tuhan bilang, itu loh warung-warung kopi yang berjejer di sepanjang jalan itu. Semua cap enak warna biru. Masuk di toko, warung kopi, saudara, saya tanya pertama, Bapak pakai susu cap enak ya? Iya Pak, kira-kira bisa habis 1 minggu berapa karton? Saya hitung otak saya, saudara. 1 minggu bisa habis sampai 2 karton, 3 karton. Saya hitung. Terus salesnya ini datang berapa lama Pak anunya? Terus salesnya ini datang 1 minggu. Nah saya hitung, saudara. Kalau 1 minggu, ya, 1 minggu datang salesnya, saudara. Ini 1 minggu habis 3 karton, ya toh. Terus bagaimana saya bisa ini? Pertama saya yakinkan bahwa produk kami bawa adalah produk yang sangat luar biasa. Saya tes, saudara, memberikan tester. Buatkan saya kopi. Saudara, saya akan pakai saya punya susu kental manis Carnation cap bunga. Anda pakai susu cap enak. Saya pakai 1 sendok, saudara, susu Carnation, dia sudah bisa merubah warna kopi menjadi, saudara, putih, saudara, dan kental. Dan aromanya harum. Saya membuat tester dari cap enak 2 sendok makan, tapi dia tidak mengeluarkan aroma yang bagus, saudara. Saya suruh orang itu minum. Bapak minum. Saya punya susu ini. Dia minum, rasakan. Tapi jangan langsung minum cap enaknya. Berapa menit, kemudian Bapak berkumur.
Sekarang Bapak minum kopi yang dicampuri susu cap enak. Saudara diminum beda. Saudara. Akhirnya saudara, kalau cap enak bisa saudara tembus 1 minggu 3 karton, saya bilang sama Bapak itu, gini Pak, saya konsinyasi separuh, saya punya susu, terus nanti hitung, laku Bapak bayar. Terus saudara apa yang dibilang sama pemilik warung? Jangan Pak, jangan Pak. Loh, saya tidak nyuruh Bapak bayar, pakai aja dulu. Saking beraninya saya saudara, berspekulasi saudara. Lantas saudara, saya titip saudara 10 karton. Kalau 10 karton saya titip, tidak mungkin dia bisa ngambil cap enak. Pasti dia tunjuk loh, masih ada Pak susu saya nih loh, dititip sama orang Nestle ini loh. Bagaimana bisa saya ambil? Saya saudara sabotase. Tapi sabotasenya itu bukan cara yang jahat. Ini saudara orang yang hidup di dalam berdagang, saudara ya seperti ini. Terus saudara, puji Tuhan. Hanya jangka waktu setahun, pendistribusian susu kental manis Carnation, saudara menguasai pangsa pasar. Merah putih, saudara, merah putih. Sengaja saya, saudara, saya pajang di etalase mereka. Dan saya berkorban, saudara, membuat banner, saudara. Dengan ramenya bendera itu. Saya, akhirnya, saudara, puji Tuhan. Naik saya punya kedudukan di Nestle, saudara. Akhirnya saya waktu itu supervisor dinaikkan 1 tingkat, saudara. Dan saya mau dibeli sama susu cap enak. Saya mau dibeli sama susu cap enak, saudara. Dicari. Pak Yohanes, Yohanes itu mana orangnya? Ketemu, saudara, di pasar. Wah, salaman. Orang pabriknya cap enak. Oh, dia begitu bilang begini, nanti saya bisa kita atur dengan apanya Bapak, insentifnya, bonus-bonusnya. Loh saudara, kalau kamu jadi pengkhianat pasti dibunuh. Betul apa enggak? Ya toh? Kalau saudara menjadi pengkhianat, setelah saudara sudah membongkar semua rahasia itu, saudara akan dihabisin. Nangkap apa enggak? Kalau saudara seorang abdi negara, saudara membongkar rahasia negaramu, pertama saudara akan disambut dengan baik. Setelah itu saudara akan dihabisin. Setelah sudah tahu model-model rudalnya Cina, apa, saudara kamu akan dihabisin. Sama saudara kita hidup dalam Tuhan. Kalau kita berkhianat sama Tuhan, maka kita akan mengalami kehancuran dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, tidak ada bedanya saudara. Jadi saya, waktu itu saudara, masih muda, saya sudah megang uang banyak saudara. Saya berusaha saudara, saudara, apa saja saya disuruhkan saudara, saya sanggupi. Saudara. Saya sudah ada di Sorowako, itu ujung daripada Sulawesi, saudara. Orang sana bilang, Pak, bisa Pak ini, saya dibawakan barang ini. Saya bilang bisa, padahal saya belum lihat barangnya. Tapi semuanya itu, saudara, itu saya cerita pada masa muda saya, sampai di hari tua saya, Tuhan memberikan saya kebahagiaan, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pergunakanlah hidupmu, waktumu dengan sebaik-baiknya. Didiklah anak-anakmu dengan baik. Bukan saudara anak-anak dimanja, anak-anak tidak dibuka dia punya pikiran, mengembangkan dia punya pikiran saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Terakhir, saudara. Jadi Paulus menggambarkan kehidupan iman seperti proses pembangunan. Jadi setiap orang adalah tukang bangunan
yang bertanggung jawab atas apa yang mereka bangun di atas dasar Kristus. Jadi kita ini punya pertanggungjawaban, saudara. Bukan enak-enak, saudara. Saudara melahirkan anak. Saudara menikah, melahirkan anak. Saudara harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabmu apa? Mendidik anak-anakmu dengan baik. Membawa anak-anakmu pada menjadi manusia yang utuh, saudara. Manusia yang mengenal akan Allah dan manusia yang mengenal akan lingkungan, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen bukan hanya, oh yang penting iman, yang penting iman. Tapi kita lupa kita punya perbuatan, lupa kita punya tanggung jawab, lupa kita punya, saudara, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Saya kira juga Ibu Gembala tidak setuju kalau saudara mengabaikan rumah tanggamu, mengabaikan keluargamu, terus hanya datang berdoa terus di tempat ini. Saya percaya Ibu Gembala juga tidak setuju hal-hal yang seperti itu. Betul apa enggak? Tapi saudara, kita harus menjadi orang-orang yang bijak, saudara, di dalam saudara menghadapi hidup ini, saudara. Terakhir, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jika pekerjaan seseorang sudah tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jadi kalau saudara sudah mengalami satu pengujian dari Tuhan, saudara bisa lolos sekalipun saudara melewati daripada api pencobaan itu. Tapi Tuhan mengatakan, engkau lolos sekalipun wajahmu hangus, tapi lolos. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara kita merenungkan saudara firman Tuhan ini. Dan ada satu titip pesan yang Rasul Paulus katakan, saudara di dalam pembacaan tadi, saudara di dalam 1 Korintus 3 kalau saudara baca di ayat yang 16. Dia berkata bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, tempat berdiamnya Roh Kudus. Maka kamu harus menjaga, menghormati akan bait Allah. Jadi saudara, kita ini hidup tidak boleh sembarangan. Saudara, tubuhmu diciptakan oleh Allah bukan untuk sembarangan. Tubuhmu diciptakan oleh Allah untuk kesucian Allah. Hanya di dalam saudara yang bisa terdapat hanya saudara firman Allah. Saudara. Jadi bukan hal-hal yang jahat yang masuk di dalam hidup kita. Yang mengatur, mengendalikan hidup kita dengan hal-hal yang jahat. Tapi tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat berdiamnya Roh Suci. Saudara, Roh Kudus itulah saudara yang menjadi pedoman kita, yang menuntun kita, yang memberikan kita jalan, saudara, supaya kita bisa menjadi manusia yang berhasil dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi di dalam ayat 16-17 mengingatkan bahwa kita adalah bait Allah dan Roh-Nya yang Tuhan tinggal di dalam hidup kita, maka kita bukan lagi milik kita, tapi semua itu adalah milik Tuhan. Jadi saudara, tinggal pilihan. Hidupmu dibangun di atas emas, di atas batu, permata, atau hidupmu engkau bangun di atas jerami atau kayu. Kalau engkau bangun hidupmu, keluargamu di atas jerami, maka itu akan terbakar, akan mengalami kehancuran, saudara. Jadi saudara, kalau anak-anakmu masih kecil, bangunlah hidup anakmu di atas dasar firman Allah. Saudara, jangan dibangun anak-anakmu di atas jerami, saudara. Tapi bangun di atas dasar Kristus. Memberikan saudara setiap hari pengetahuan tentang Alkitab, saudara. Maka anak-anakmu akan mengalami kesuksesan, akan mengalami kebahagiaan, dan kau juga sebagai orang tua ikut berbahagia. Tuhan memberkati. Amin.
Kita tundukkan kepala saudara. Sekali lagi Bapak, kami menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang hamba sudah sampaikan. Kiranya Bapak, biarlah Tuhan, karya Roh Kudus-Mu tetap berkarya dalam hidup kami, menjadi orang-orang Kristen yang memiliki masa depan yang baik, memiliki dasar hidup yang baik, yaitu Yesus Kristus. Jika kami bisa menaruh dasar hidup Kristus dalam hidup kami, maka kami akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengalami kebahagiaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, gereja Allah baik di tempat ini, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, dan Tuhan selalu pelihara kesehatan beliau. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu Allah baik di tempat ini, dan Tuhan senantiasa hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Yohanes Wewengkang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dengan kesaksian yang luar biasa. Mari kita akan memberikan persembahan malam hari ini. Kita persiapkan persembahan kita. Juga setelah kita memberikan, mari kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku.
Terima kasih Tuhan buat ibadah malam hari ini. Sungguh kami menaikkan korban syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kalau sampai dengan hari ini kami boleh merasakan cinta kasih-Mu terjadi sungguh-sungguh Tuhan dalam hidup kami. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Mereka yang sedang kurang baik keadaan kesehatannya, kami berdoa kiranya Tuhan menolong, menjamah dan menyembuhkan. Juga bagi setiap kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam setiap pelayanan kami Tuhan, bahkan juga dalam studi anak-anak kami Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan, kami mau senantiasa belajar bertanggung jawab Tuhan atas hidup kami Tuhan. Yang Tuhan percayakan bahkan di dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Mewengkang. Tuhan di dalam pengembalaan, dalam kehidupan rumah tangga keluarganya Tuhan. Kami juga mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menolong hamba-Mu dengan luar biasa. Kami percaya Engkau melihat kesetiaan hamba-Mu ini di dalam melayani-Mu Tuhan. Berkati dalam pelayanannya Tuhan. Pemulihan dalam kesehatannya Tuhan. Mujizat kesehatannya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa malam ini Tuhan. Kiranya Tuhan melawat setiap kami yang sudah hadir, juga setiap kami yang melayani Tuhan, baik worship leader, singer, pemain musik, multimedia, juga seluruh diakon yang bertugas. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami Tuhan, memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan, melihat setiap doa permohonan kami. Kami percaya pulang dari tempat ini kami mendapatkan jawaban atas setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mengakhiri doa malam kami Tuhan. Bersama-sama kami mengangkat tangan kami di hadapan tahta-Mu Tuhan. Dan terimalah segala anugerah, segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari Minggu Tuhan memberkati.